PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk mengumumkan rencana penambahan rumah sakit baru di tahun 2026. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk kembali menggencarkan ekspansi jaringan rumah sakitnya di Indonesia pada tahun 2026. Perusahaan berencana membuka 2 rumah sakit baru di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur sebagai bagian dari strategi pengembangan layanan kesehatan yang lebih luas dan berkelanjutan. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk mengumumkan rencana penambahan rumah sakit baru di tahun 2026, termasuk 2 fasilitas yang akan dibuka di kawasan Jabodetabek dan Jawa Timur. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperluas layanan kesehatan dan kapasitas rumah sakit di wilayah dengan pertumbuhan populasi dan permintaan layanan medis yang kuat. Manajemen MIKA melalui Head of Investor Relations, Aditya Wijaja menyatakan bahwa ekspansi ini adalah bagian dari strategi jangka menengah hingga panjang untuk memperkuat jangkauan layanan dan menjawab kebutuhan pasien di wilayah yang terus berkembang. Fokus perusahaan tidak hanya membuka fasilitas baru, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta layanan penunjang medis. Penambahan rumah sakit baru di kawasan Jabodetabek dan Jawa Timur dipandang penting untuk menambah akses layanan medis bagi masyarakat, terutama di area yang permintaan layanan kesehatan terus meningkat. Kehadiran rumah sakit baru diharapkan dapat memperpendek jarak akses layanan, meningkatkan kapasitas tempat tidur, serta membuka peluang lapangan kerja di sektor kesehatan. Ekspansi MIKA mengikuti tren pertumbuhan sektor rumah sakit di Indonesia, di mana banyak emiten kesehatan terus melakukan penambahan fasilitas dan layanan. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi MIKA sebagai salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia, tetapi juga mendorong kompetisi produk layanan kesehatan yang lebih baik di tengah meningkatnya kebutuhan medis masyarakat. Secara keseluruhan, rencana penambahan rumah sakit baru oleh Mitra Keluarga menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan layanan medis di Indonesia. Pembukaan 2 rumah sakit baru di tahun 2026 diharapkan memberi dampak positif bagi akses kesehatan masyarakat serta memperkuat peran MIKA dalam menyediakan layanan medis yang lebih komprehensif di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal Indonesia dikabarkan akan menggelar pertemuan lanjutan dengan MSCI pada Rabu. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya otoritas dan pelaku pasar untuk memperkuat posisi pasar modal Indonesia di mata investor global. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis diperkirakan akan dibahas, termasuk akses investor asing, likuiditas pasar, mekanisme perdagangan hingga transparansi regulasi. Aspek-aspek ini menjadi perhatian MSCI dalam menentukan klasifikasi dan penilaian terhadap pasar saham Indonesia di tingkat global. Status Indonesia dalam indeks MSCI sangat krusial karena mempengaruhi arus dana investasi asing yang masuk ke pasar domestik. Jika penilaian positif terjaga, Indonesia dapat mempertahankan daya tariknya sebagai bagian dari indeks pasar berkembang sehingga menopang stabilitas dan kapitalisasi pasar saham nasional. OJK dan SRO menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan struktur dan infrastruktur pasar modal, termasuk penyempurnaan regulasi dan sistem perdagangan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di kawasan regional maupun global. Dengan pendekatan ini, OJK bersama SRO dan tentu melibatkan seluruh pelaku usaha dan pelaku industri di pasar modal ingin dan akan terus memastikan bahwa percepatan reformasi integritas pasar modal bukan hanya menjadi respon jangka pendek semata, tetapi akan menjadi agenda berkelanjutan dalam upaya menghadirkan penguatan fondasi yang struktural bagi pasar modal Indonesia yang lebih solid, lebih terpercaya, dan tentu berdaya saing dan mampu berkompetisi secara. Informasi berikutnya, pemirsa, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk mengumumkan pendirian anak usaha baru bernama PT Arta Rasa Cimory pada Januari 2026. Langkah ini dinilai bagian dari strategi ekspansi bisnis dan pengembangan jangka panjang perusahaan dalam mengokohkan posisi di industri makanan dan minuman di Indonesia. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk resmi mendirikan anak perusahaan baru bernama PT Arta Rasa Cimory. Dengan tujuan mendukung rencana pengembangan usaha jangka panjang perusahaan, CMRY menjadi pemegang saham mayoritas 99%, sedangkan sisanya dimiliki perorangan.
PT Arta Rasa Cimory didirikan dengan modal dasar 10 miliar rupiah, masing-masing terdiri dari 100.000 saham bernominal Rp100.000 per saham, dan 25.000 saham sudah ditempatkan dan disetor penuh senilai 2,5 miliar rupiah. Struktur ini menunjukkan kesiapan CMRI dalam memperkuat fondasi entitas baru tersebut sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang lebih luas. Manajemen CMRI menyatakan bahwa pembentukan PT Arta Rasa Cimory diharapkan dapat menguatkan struktur usaha perseroan, sekaligus mendukung rencana ekspansi ke lini atau segmen usaha yang lebih spesifik. Meskipun detail fokus operasional anak usaha baru tersebut belum sepenuhnya diungkapkan, langkah ini dipandang penting bagi strategi pertumbuhan perusahaan. Sebagai salah satu produsen makanan dan minuman premium di Indonesia, CMRI telah mengalami pertumbuhan kinerja positif di beberapa periode terakhir dan terus melakukan diversifikasi usaha. Upaya memperluas struktur usaha melalui anak perusahaan baru diperkirakan akan memperkuat daya saing dan penetrasi pasar, khususnya di tengah kompetisi yang semakin ketat di sektor FMCG. Secara keseluruhan, pembentukan PT Arta Rasa Cimory mencerminkan strategi ekspansi dan diversifikasi bisnis yang dijalankan oleh PT Cisarua Mountain Dairy Tbk di tahun 2026. Entitas baru ini diharapkan membantu perusahaan merespon peluang pertumbuhan dan memperkuat jaringan usaha, sekaligus memposisikan CMRI lebih kompetitif di industri makanan dan minuman nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, momen bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran ternyata memberi dampingan positif terhadap kinerja emiten perusahaan restoran PT Sari Melati Kencana Tbk yang mengoperasikan jaringan Pizza Hut dan merek lainnya. Peningkatan transaksi pada periode ini menyokong perbaikan penjualan dan laba perusahaan. PT Sari Melati Kencana Tbk mencatat lonjakan transaksi penjualan di jaringan restoran mereka sepanjang bulan puasa dan masa Lebaran. Momentum ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan bersantap bersama keluarga, sehingga permintaan makanan siap saji khususnya pizza meningkat signifikan dibandingkan minggu-minggu normal. Kontribusi paling besar datang dari Pizza Hut sebagai merek inti Sari Melati Kencana, didukung oleh penjualan dari restoran keluarga dan layanan pesan antar yang semakin populer selama libur panjang. Layanan digital ordering dan promosi spesial turut membantu menarik pelanggan baru dan mempercepat frekuensi pembelian. Manajemen Pizza menyatakan bahwa peningkatan penjualan selama Ramadan dan Lebaran telah membantu memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, termasuk kenaikan laba bersih dan pendapatan operasional. Pencapaian ini dinilai menjadi momentum positif yang memperkuat fundamental pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan ketat industri makanan dan minuman. Untuk mempertahankan tren positif, Sari Melati Kencana berencana mengoptimalkan promosi musiman dan memperluas kanal digital, serta meningkatkan pelayanan delivery dan pengalaman makan di tempat. Fokus ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penjualan tidak hanya pada periode tertentu tetapi sepanjang tahun operasi. Secara keseluruhan, momentum puasa dan Lebaran telah memberi angin segar bagi kinerja PT Sari Melati Kencana Tbk. Dengan kombinasi penjualan naik, strategi pemasaran yang tepat, serta layanan digital yang kuat, perusahaan terlihat mampu memanfaatkan periode musiman untuk memperkuat posisinya di industri makanan dan minuman Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.